Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang kontribusi zaman keemasan Islam dalam bidang teknologi. Pendahuluan. Sebagai agama besar yang telah berusia 15 abad lebih, Islam telah membuktikan dirinya untuk terus survive sampai saat ini. Berbagai gejolak yang timbul dikarenakan adanya ancaman internal dan eksternal menyebabkan agama Islam harus mampu membuktikan dirinya sebagai agama yang dipilih Allah, sebagai agama yang terakhir dan paling recommended, dan sebagai rahmat lillahi ta'ala. Pemerintahan Harun al-Rasyid, puncak keemasan umat Islam dalam bidang teknologi terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah 750 Masehi. Di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, bidang teknologi mengalami puncak kejayaannya. Raja Harun al-Rasyid yang cukup terkenal dalam sejarah peradaban Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan selama masa pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan banyak munculnya para ilmuwan muslim yang sangat gemilang dan berkontribusi besar bagi perkembangan sains dan teknologi. Naiknya Harun al-Rasyid sebagai khalifah kelima menggantikan Al-Hadi membawa perubahan besar dalam sejarah dinasti Abbasiyah. Perubahan tersebut ditandai dengan banyaknya para ilmuwan atau ulama yang hidup pada masa pemerintahannya, dan diantaranya adalah Qadri Abu Yusuf, keluarga Bermakit, Abu Ataqiyah, Isa al-Mausili, dan lain-lain. Harun al-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada saat berusia 23 tahun mulai dari 786 sampai 809 Masehi. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di kota Baghdad, dibangun sebuah perpustakaan sebagai pusat diskusi ilmu pengetahuan dan pusat telaah referensi ilmu pengetahuan, yaitu Baitul Hikmah, yang berarti gedung ilmu pengetahuan. Sejarah juga mencatat bahwa pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rasyid, cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, astronomi, dan kemiliteran turut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya adalah pemerintahan Al-Ma'mun. Pada zaman pemerintahan setelah Harun al-Rasyid, diangkatlah Al-Ma'mun, yaitu putranya yang tak kalah gemilang dalam memimpin umat Islam seperti ayahnya. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi, perkembangan sains pada dinasti Abbasiyah juga mengalami pertumbuhan yang besar. Al-Ma'mun mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan yang berbahasa selain Arab, kemudian memerintahkannya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada zaman itulah muncul filosof Arab yang agung seperti Al-Kindi yang telah menulis berbagai macam kitab ilmu pengetahuan. Di Baitul Hikmah, pada masa pemerintahan Al-Ma'mun mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan berupa buku-buku atau literasi yang berbahasa selain Arab, kemudian memerintahkannya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab ilmu pengetahuan mencapai puncak kejayaannya. Pengaruh kepemimpinan Al-Ma'mun yang menggalakkan pembangunan perpustakaan di setiap wilayah Islam menyebabkan ilmu pengetahuan mencapai puncak kejayaannya. Tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang non-agama dan kebudayaan Islam. Selanjutnya, banyak muncul ilmuwan dan ulama-ulama besar Islam yang memberikan pengaruh luar biasa ke peradaban dunia. Dinasti Abbasiyah menyelenggarakan pemerintahan dan politik yang sangat moderat di masa kepemimpinan Islam. Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemajuan pesat dalam peradaban, tercapainya stabilitas pemerintah yang kuat. Hal itu mempengaruhi keleluasaan para ilmuwan muslim dalam berkarya, berekspresi, meneliti, serta melakukan berbagai eksperimen, sehingga peradaban teknologi Islam benar-benar mengalami puncak kejayaan. Kesimpulan, kebijakan pemerintah yang diputuskan maupun contoh sistem pemerintah sendiri yang memberikan contoh baik pada masyarakat muslim. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, maka perkembangan itu akan menjadi lebih cepat dan lebih baik. Peradaban teknologi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pemerintah
itu sendiri akan lebih maju atau lebih mundur dalam perkembangannya. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.